sedang bergemuruh di tengah-tengah hutan yang sepi. Terlihat seorang wanita sedang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran beberapa prajurit yang terlihat ingin membunuhnya. Banuwati, berhenti kau tak bisa lari dari kami. Jangan bunuh aku. Siapapun tolong aku. Saat Banuwati sibuk berlari, ada seseorang yang mencegat mereka di depan. Yang mulia, tolong aku yang mulia. Kumohon. Kamu ikut saya sekarang juga? Ikut kemana yang mulia? Maafkan saya yang mulia, saya tidak berniat untuk berselingkuh dari Anda. Banyak ngomong kamu. Pengawal, bawa dia ke ruang eksekusi. Saya muak melihat mukanya yang sok suci itu. Baik, yang mulia. Kalian tidak bisa membunuhku. Yang mulia, tolong aku. Diam kau, ikut kami sekarang. Malam hari, saat semua rakyat tertidur pulas, beredar surat kabar tanpa nama pengirim yang berisi, "Para rakyat kerajaan Buana, kalian pasti bertanya-tanya kemana perginya Banuwati, istri sang raja." Memang, sampai saat ini anggota kerajaan masih tutup mulut mengenai hal tersebut. Tapi satu hal yang bisa saya prediksi, raja akan menikah lagi. Dan kalian para perempuan, berhati-hatilah. Jangan tertipu oleh raja kalian. Pagi yang sangat cerah. Cukup cerah untuk memulai hari dengan membicarakan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh Marwah, Sekar, Ajeng, dan Darmi. Pagi itu mereka sedang mengobrol di depan toko roti milik keluarga Sinta. Marwah, kau sudah baca belum surat kabar dari penulis misterius itu? Penulis misterius? Penulis misterius yang mana? Itu loh, si ini Billy. Anne Arabel? Ya apalah itu namanya. Aku belum membacanya. Memangnya ada apa? Lihat, masa dia bilang raja jahat kepada para perempuan? Jelas-jelas raja itu tampan dan kaya raya. Mana mungkin raja bisa jahat? Benar, berani-beraninya dia menyebut raja seperti itu. Aku jadi penasaran siapa dia sebenarnya. Di tengah pembicaraan hangat tersebut, seseorang datang menghampiri mereka. Aduh, ada apa nih ibu-ibu? Masih pagi begini sudah ngerumpi. Adi, Mas. Kemana aja baru kelihatan? Tahu nih, sombong banget ya semenjak udah jadi prajurit raja. Aduh, bukan mau sombong ibu-ibu. Saya kesini mau ngasih tahu gosip paling hot. Wah, apa tuh? Jadi begini, saya dengar dari prajurit lain katanya raja membunuh istrinya. Hah? Yang benar saja. Bener dong. Ingat tidak, waktu itu sudah beberapa hari ini menghilang. Biasanya kan dia suka membeli roti di sini. Iya juga. Tapi mana mungkin raja yang membunuh ratu? Dia kan sangat mencintai ratu. Iya, masa orang setampan raja tega membunuh istri sendiri? Wah, kalau begitu memang pantas dibunuh berarti. Iya, bisa-bisanya dia mengkhianati raja. Sebentar, jangan-jangan apa yang ditulis oleh penulis misterius itu benar, bahwa raja akan menikah lagi. Wah, kalau memang benar, aku akan maju menjadi orang pertama yang menikahi raja. Sementara itu, seorang gadis belia bernama Sinta sedang sibuk mencari daun teh di kebun untuk dijual di toko roti milik keluarganya. Ini sudah menjadi rutinitasnya setiap pagi. Sepanjang jalan pulang, ia merasa senang karena hari ini ia mendapatkan daun teh lebih banyak daripada biasanya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara anak kecil menangis. Ia pun menghampiri anak kecil tersebut. Mengapa engkau menangis, adik kecil? Ibuku meninggal. Ia tega sekali pergi terlebih dahulu, meninggalkan aku dengan ayah. Aku turut berduka, adik kecil. Tetapi ibumu pasti sudah tenang di sana. Jadi, kau jangan menangis lagi, oke? Mengapa semua orang menyuruhku untuk berhenti menangis? Memangnya salah kalau aku rindu kepada ibuku? Hei, maaf. Bukan seperti itu maksudku. Tapi, kau juga tidak bisa terus-menerus menangis seperti ini. Aku sedih. Jika ibuku tidak ada, ayah pasti akan menikah lagi. Aku tidak mau punya ibu tiri yang jahat. Kata siapa ibu tiri selalu jahat? Aku pernah mendengar satu cerita dari temanku. Dia mempunyai ibu tiri yang sangat baik kepadanya. Benarkah? Iya, benar. Maka dari itu, kau tidak perlu takut lagi jika punya ibu tiri. Sebelum itu, aku ingin bertanya kepadamu.
Nama kamu siapa, Nak? Namaku Kalingga. Kalingga Buana. Buana? Oh, jadi kamu anak raja? Ya, tapi kau mau berteman denganku bukan? Meskipun aku adalah anak raja. Tentu saja aku mau. Siapa yang tidak mau berteman dengan anak cantik seperti kau? Ada. Beberapa temanku tidak mau lagi berteman denganku karena kata mereka ayahku adalah seorang pembunuh. Mereka takut jika aku akan membunuh mereka juga. Wah, mereka salah besar. Putri cantik dan baik hati sepertimu, mana mungkin jadi pembunuh? Entahlah, mereka bilang begitu. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Mau berkunjung ke toko rotiku? Dulu ibumu sering sekali belanja di sana loh. Sungguh, mau. Aku mau ke sana. Baik, Tuan Putri, mari ikut saya. Sinta dan Kalingga pun pergi ke toko roti milik keluarga Sinta. Sementara itu, di istana, Raja sedang mencari putrinya. Bagus, cepat cari Kalingga. Kemana anak itu? Sudah mau malam, belum pulang juga. Baik, Raja. Bagus mencari Kalingga ke sekitar desa. Namun, setelah lama mencari, Kalingga belum juga ditemukan. Akhirnya, Bagus pun memutuskan untuk mampir ke rumahnya untuk sekedar beristirahat sebentar. Kakak, tumben sudah pulang. Belum pulang, kakak cuma mampir. Kakak sedang mencari anak raja yang pergi, namun belum kunjung pulang. Loh, maksud kakak Kalingga? Kamu kenal dengan anak itu? Apa kamu melihatnya? Beritahu aku di mana dia. Aku sudah lelah berkeliling desa sejak tadi mencari anak itu. Kak Sinta. Di sini rupanya. Aku sudah mencarimu kemana-mana. Ayah mencariku ya? Ya sudah kalau begitu, aku pamit pulang dulu ya kak. Iya, hati-hati di jalan ya. Kak Bagus, aku titip Kalingga ya. Siap, aku jalan dulu. Bagus dan Kalingga meninggalkan toko roti dan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Bagus dan Kalingga segera disambut oleh pemandangan raja yang sedang memarahi prajurit kerajaan. Berapa kali lagi aku harus mengulang perintah kepada kalian? Cepat bawa wanita itu untuk mengisi posisi ratu. Aku tidak bisa membiarkan posisi ratu kosong terlalu lama. Segera seret paksa ia sekarang juga. Salam saya haturkan kepada Yang Mulia Raja Kalanggan. Putriku yang manis, sudah pulang rupanya. Bagaimana? Sudah puas kabur dari istana? Aku paham kau pasti kecewa dengan keputusanku, nak. Aku tahu keputusanku sangatlah egois. Namun, kabur dari istana karena sedih juga bukan keputusan yang bijak. Kau belum tahu betapa kejamnya dunia di luar istana. Maafkan saya ayah. Saya menyesal dengan perbuatan kekanak-kanakan yang sudah saya lakukan. Sudahlah nak, ayah maafkan perbuatanmu. Asal kau berjanji tidak akan mengulainya kembali. Sebelum itu, ayah ingin memberitahu sebentar lagi ibu tirimu akan datang ke istana. Ayah sudah mencari wanita yang cocok untuk mengisi posisi ratu. Nama wanita itu Yani. Dia yang akan mengisi posisi ratu dan akan menjadi ibumu yang baru. Kalingga terdiam mendengar kalimat ayahnya. Di dalam hatinya, Kalingga bertanya-tanya, apa yang ada di benak kepala sang ayah. Belum kering tanah kuburan ibunya, dan sekarang ayahnya itu sudah punya pengganti. Sekali lagi, Kalingga merasa kecewa dengan perbuatan sang ayah. Ayah minta maaf nak, kamu pasti kecewa dengan keputusan ayah. Namun, ayah yakin, kali ini ayah tidak akan salah pilih. Ayah yakin wanita ini akan cocok menjadi ratu sekaligus menjadi ibumu. Kamu tahu sendiri, ayah tidak bisa membiarkan posisi ratu kosong. Baik ayah, saya akan menerima segala keputusan yang ayah ambil. Kalau begitu, saya pamit kembali ke kamar. Keesokan paginya, halaman utama kerajaan Kalanggan sudah ramai oleh pelayan yang hilir mudik menyiapkan persiapan pernikahan raja yang akan dilaksanakan siang nanti. Salah. Kue seharusnya diletakkan di sebelah air mancur. Bodoh. Mau jadi apa kuenya diletakkan di sebelah air mancur? Yang ada kau yang kuletakkan di dalam air mancur. Hei kalian, cepat bawa kuenya ke dalam. Acaranya akan segera dimulai. Di lain sisi, seorang wanita cantik dibalut dengan gaun merah dan perhiasan indah memperhatikan kerusuhan di taman lewat balkon kamarnya.
Wanita itu adalah Jani, calon istri dari sang raja. Jani memperhatikan taman dengan tatapan kosong. Ia sedih karena sebentar lagi akan menikah dengan raja yang bahkan tega membunuh istrinya sendiri. Wahai Nyonya Jani yang cantik, ada gerangan apa kamu bermuram jurda di balkon yang terik ini? Lihatlah dirimu yang begitu bersinar, gaunmu yang megah dipadukan dengan perhiasan yang elegan. Oh, jangan lupakan riasan wajahmu yang sangat cantik, bagai bidadari yang turun dari langit. Untuk apa kamu bersedih, Nyonya Jani? Diam kau, Ajeng. Aku tahu aku cantik. Namun untuk apalah kecantikanku ini bila harus menjadi istri dari seorang pembunuh? Maksudku, coba kau pikir, istri yang sudah memberikan keturunan saja bisa dibunuh seenaknya. Lantas, bagaimana aku bisa bertahan hidup di sini? Bisa-bisa, baru semalam aku sudah diracuni oleh raja sialan itu. Mana mungkin Nyonya, kau kan tahu Raja membunuh mantan istrinya karena wanita itu selingkuh. Raja tidak mungkin sekejam itu jika tidak ada pemicunya. Tapi, sudahlah, tidak ada gunanya aku berbicara kepadamu. Lebih baik aku meratapi nasib menyedihkanku ini. Pesta pernikahan sudah usai. Aku harap semua tamu menikmati pesta hari ini. Betul, Yang Mulia. Di sini hanya ada kita berdua. Aku akan langsung bertanya intinya kepadamu, Yani. Apakah benar kau sedang hamil anak dari tukang kebun di rumahmu? Apa maksud Anda, Yang Mulia? Saya tidak paham. Tidak perlu mengelak, Yani. Aku tahu semuanya. Aku tahu tadi malam kau berulang kali ke kamar mandi dengan rasa mual akibat kehamilanmu. Aku juga tahu pagi tadi gaunmu basah. Lagi-lagi, aku terkena cipratan air saat kau membasuh muntahanmu. Dan aku juga tahu saat prajuritku membawamu paksa, kau sedang bertemu dengan tukang kebun rumahmu, membicarakan tentang kehamilanmu, bukan? Tidak. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau tahu semua itu? Aku selalu yakin sudah menutup rapat-rapat rahasia tersebut. Bagaimana bisa? Suara kencang terdengar saat Jani akan berdiri dari kursinya. Namun ia terjatuh. Jani mencoba untuk bangun kembali, namun dia tidak dapat merasakan kakinya. Apa ini yang terjadi? Kenapa aku tidak dapat merasakan kakiku sendiri? Tentu kau tidak dapat merasakan kakimu. Aku sudah memberikan racun di makanan yang kau makan itu. Tunggu saja, sebentar lagi kau juga tidak akan merasakan tanganmu. Dan secara perlahan kau akan kehilangan kesadaran. Dan boom, kau meninggal. Kau tega sekali, Kalanggan. Aku harap Tuhan maafkanmu di alam sana. Anakku, ibu minta maaf karena tidak dapat melindungimu. Wisnu, aku minta maaf karena tidak dapat menjaga anak kita berdua. Cinta yang ironis, dasar budak cinta. Pelayan, cepat masuk dan bereskan mayat wanita ini. Masih di malam yang sama dengan kematian istri kedua Raja Kalanggan, beredar surat kabar yang ditulis oleh seorang penulis misterius. Dan surat kabar itu berisi, tragis, sungguh tragis. Di balik kisah cinta yang romantis, ada pertumpahan darah yang merenggut nyawa seorang gadis. Oh, ralat, bukan lagi seorang gadis. Rakyat kerajaan Buana tamat sudah kisah cinta babak kedua dari Yang Mulia Raja Kalanggan. Selamat memasuki babak ketiga dari kisah cinta ini. Melalui surat kabar misterius tersebut, berita kematian calon istri kedua Yang Mulia Raja Kalanggan menyebar dengan cepat. Rakyat terus membicarakan isi surat kabar tersebut, termasuk segerombolan ibu-ibu yang setiap pagi berkumpul di depan toko roti. Tadi malam penulis misterius itu kembali menyebar berita. Iya, aku sangat terkejut saat membaca isi surat kabar tersebut. Sama, aku pun terkejut saat melihat isinya. Tapi, apakah benar Raja Kalanggan tega melakukan hal seperti itu? Kalau aku sih tidak percaya. Paling itu hanyalah surat kabar yang ingin menjatuhkan Raja Kalanggan. Secara kan Raja Kalanggan sangatlah kaya, tampan, dan menawan. Nah, benar tuh. Coba kalau nanti Adimas datang kita tanya, apakah berita ini benar atau hanya fitnah semata? Itu ada Adimas. Adimas, sini. Aduh, ada apa lagi sih ibu-ibu? Saya banyak kerjaan loh. Apakah kamu sudah membaca surat kabar misterius yang beredar tadi malam?
Aduh, sepertinya saya belum membacanya karena kebanyakan kerjaan saya jadi ketinggalan info. Memangnya ada berita apa lagi sih ibu-ibu? Saya juga mau tahu dong. Percakapan mengenai isi dari surat kabar tersebut terus berlanjut. Namun, terpaksa berhenti saat seorang wanita cantik dengan gaun yang mewah dan riasan yang tebal datang menghampiri gerombolan tersebut. Maaf ya jika aku mengganggu kegiatan kalian barusan. Aku hanya ingin bertanya di mana letak istana kerajaan. Karena dari tadi aku berkeliling hanya bertemu dengan pemukiman kumuh yang lebih layak disebut dengan kandang sapi. Kandang sapi? Maaf ya Nona Muda, tetapi kalimat Anda barusan sangatlah tidak sopan. Dan lagi, ada keperluan apa Nona Muda ini bertanya di mana letak istana kerajaan? Oh, maaf jika kalimatku membuatmu tersinggung. Tapi aku hanya menyampaikan fakta saja. Dan lagi aku perhatikan seragammu seperti seragam prajurit kerajaan. Bagus kalau begitu. Cepat antarkan aku menemui Raja Kalanggan. Aku sudah tidak sabar bertemu dengan calon suamiku. Apa? Calon istri raja? Berisik, kecilkan suaramu, dasar kampungan. Dengar ya prajurit rendahan dan ibu-ibu kampung sekalian yang ada di sini. Namaku Jenor dan aku akan menjadi ratu baru kalian. Jadi bersikaplah dengan benar mulai sekarang, atau aku tidak akan segan-segan menghukum kalian semua. Dasar miskin, gelandangan, dan kau prajurit, cepat antarkan aku ke istana. Baik Nyonya, mari ikuti saya. Sesampainya di kerajaan, Jenor disambut hangat oleh Raja Kalanggan. Wahai Jenor, selamat datang di kerajaanku, yang sebentar lagi akan menjadi kerajaanmu juga. Apakah melelahkan perjalanannya, wahai Adinda? Kakanda, kau bisa saja. Perjalanannya memang sangat melelahkan. Namun setelah melihat Kakanda, rasa lelah pun ini hilang. Hahaha, kamu memang selalu seperti itu, menggodaku saja. Kakanda, kapan pernikahan kita akan dilaksanakan? Tenang saja, aku pastikan pernikahan ini akan dilaksanakan secepatnya. Dan semua yang aku punya akan menjadi milikmu juga. Kalanggan tidak menyadari bahwa ada anak perempuannya di luar sedang mendengarkan percakapan mereka. Kalingga merasa sakit hati mendengar percakapan itu semua. Dengan perasaan yang campur aduk, Kalingga pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan dayang-dayangnya. Tuan Putri, saya tahu mungkin Anda tidak menyukai Yang Mulia Raja. Namun, saya harap Anda bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada. Aku mengerti, Sarah. Lagi pula aku bisa apa? Aku hanyalah seorang anak kecil yang tidak bisa ikut campur urusan orang dewasa. Aku hanyalah seorang anak yang harus menuruti semua perintah orang tuanya. Dan aku hanyalah seorang anak yang tidak dapat memilih, tidak memiliki hak suara, bahkan jika itu adalah jalan kehidupanku sendiri. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Kalingga berjalan dengan lunglai menuju kamarnya. Keesokan paginya, Kalingga dibangunkan oleh Dayang yang mengatakan bahwa Kalingga harus bersiap, karena Raja mengajak Kalingga makan bersama dengan Jenor. Kalingga, pernikahan ayah akan dilaksanakan besok pagi. Apa ayah bilang? Besok pagi? Ayah, tidakkah ini terlalu cepat? Lagi pula, ayah baru berkenalan dengan wanita ini kemarin. Apakah ayah mempercayai wanita yang tidak tahu sopan santun ini? Kalingga, jaga mulutmu. Dia adalah calon ibumu. Kalingga yang sudah terlanjur marah pergi berlari meninggalkan ruang makan. Kalingga terus berjalan tidak tentu arah. Tanpa ia sadari, matahari pun sudah hampir tenggelam. Suasana hatinya sudah lebih baik. Ia pun berjalan kembali ke istana. Sesampainya di istana, Kalingga langsung menuju kamarnya. Namun, ternyata di dalam kamarnya sudah ada Kalanggan yang sedang duduk di ranjang menunjuk Kalingga dengan wajah kusut. Kalingga, maafkan ayah yang telah membentakmu tadi pagi. Ayah tahu bahwa kamu sangat tidak menyukai keputusan ayah untuk menikah lagi. Namun ayah yakin Jenor adalah orang yang baik. Ayah harap kamu dapat menerima kedatangan Jenor sebagai ibumu dan pendamping ayah. Kalingga yang tidak tega melihat ayahnya memelas putus asa, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ayahnya kali ini adalah keputusan yang benar. Baiklah ayah, aku akan mencoba menerima Jenor. Pagi hari pun datang.
Pesta pernikahan Raja Kalanggan berlangsung dengan meriah dan dapat terlaksana dengan lancar. Setelah pesta pernikahan berlangsung, Raja Kalanggan dan Jenor bersantai di balik kamar tidur pengantin. Kakanda, silakan beristirahat. Kakanda seharian sibuk merayakan pesta. Terima kasih ya Dindaku yang cantik. Kakanda akan beristirahat. Selamat tidur Kakanda. Nah, sekarang bagaimana caranya agar aku bisa menguasai semua harta kerajaan? Raja Kalanggan yang belum sepenuhnya terlelap mendengar suara lirik Jenor. Ia pun berpura-pura tidur. Jenor yang melihat Kalanggan tertidur mulai mencari harta kekayaan sang raja yang tersimpan dalam peti harta kerajaan. Jenor, Kakanda? mau sebanyak apa bekal yang kau bawa untuk kematianmu? Ampun Kakanda. Tidak ada ampun untuk kau yang ngerakus harta. Sampai jumpa Jenor. Sebentar lagi kau akan tidur selamanya. Pagi hari setelah Jenor meninggal, mulai beredar cerita tentang kematian istri ketiga yang mulia Raja Kalanggan. Berita tersebut menyebar dengan cepat. Lalu seperti biasa, gerombolan ibu-ibu kembali membicarakan berita tersebut di toko roti. Apakah kalian sudah dengar berita tentang kematian istri ketiga yang mulia Raja Kalanggan? Belum, bagaimana ceritanya? Dari yang aku dengar, istri raja meninggal karena ingin menguasai harta kerajaan. Ya betul, yang aku tahu juga begitu. Ia serakah dan ingin menguasai harta Raja Kalanggan. Seram ya, setiap perempuan yang dinikahi sang raja pasti hidupnya akan berakhir tragis. 1 bulan berlalu semenjak Jenor meninggal. Kehidupan di kerajaan Buana pun berjalan seperti biasa. Para rakyat yang sibuk dengan rutinitas mereka mencari nafkah, dan para prajurit yang sibuk menjaga raja dan tuan putri. Namun, di suatu siang, tiba-tiba seseorang datang ke istana kerajaan Buana. Maaf Tuan, ada perlu apakah Tuan kemari? Saya mencari Raja Kalangan. Saya ingin bertemu dengannya. Maaf Tuan, tapi Raja sedang sibuk saat ini. Saya ingin bertemu Raja. Cepat antarkan saya menemui Raja. Maaf Tuan, tapi... Bagus segera datang menghampiri pintu utama sesaat setelah mendengar suara ribut dari sana. Apa ini ribut-ribut? Ini ada yang ingin bertemu Raja. Ayah? Mengapa ayah kemari? Ada apa? Ayah ingin bertemu Raja pembunuh itu. Bisa-bisanya dia ingin menikahi adikmu. Ayah tenang dulu. Ayo aku antarkan ayah untuk bertemu dengan Raja. Bagus dan ayahnya pun berjalan memasuki istana untuk bertemu dengan Yang Mulia Raja Kalanggan. Permisi Raja, ada orang yang ingin menemui Anda. Siapa yang ingin menemuiku? Saya Yang Mulia, Wisma Pratama. Suruh dia masuk. Baik, Yang Mulia. Silahkan ayah, Raja di dalam ruang kerjanya. Selamat siang Wismaya. Ada gerangan apa kau kesini? Tidak usah basa-basi kau. Wah, tenang dulu. Apa kau ingin dibuatkan secangkir kopi? Baiklah, jika kau diam saja. Artinya, kau mau layan. Tolong buatkan secangkir kopi untuk temanku yang satu ini. Baik Yang Mulia. Jadi, bagaimana kabarmu? Tidak usah menanyakan kabarku. Mengapa kau ingin menikahi Sinta? Kau ingin membunuhnya? Eits, tenang Wismaya, tenang. Aku ingin menikahi putrimu bukan karena aku ingin membunuhnya, melainkan aku menyukainya. Halah, omong kosong. Kau laki-laki pembunuh. Mana bisa ada rasa cinta di hatimu? Kau ini meremehkanku ya. Mari kita lihat siapa yang akan dipilih oleh Sinta. Pasti ia akan memilihku. Aku ayahnya. Jangan sombong dulu Wismaya. Mari kita lihat saja. Ya sudah, terserah kau. Aku pergi dulu. Aku muak di sini. Wismaya pun pergi meninggalkan istana dengan perasaan kesal.
Di dalam hatinya, ia berharap Sinta akan memilihnya, bukan raja yang bengis itu. Sebelum kalian para penonton kebingungan, saya akan menceritakan kilas balik pertemuan Raja Kalangan dengan Sinta. Awal mula dari penyebab Wismaya mendatangi Raja Kalangan. Siang itu, matahari terasa terik. Raja Kalangan beserta beberapa prajuritnya sedang berkeliling daerah di sekitar kerajaan Buana. Di jalan, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang membawa bakul keranjang berisi daun teh. Pada saat itu, terbesit di pikirannya untuk menikahi wanita tersebut. Dia pasti akan cocok sekali menjadi istriku. Keesokan harinya, Raja Kalangan sedang berkeliling desa sendirian tanpa pasukan. Ia pun mampir ke sebuah toko roti di pinggir jalan. Selamat datang di toko roti kami. Mau pesan apa? Saya mau menu terbaik di toko ini. Raja? Baik, Raja. Mohon tunggu sebentar. Saya akan ambilkan. Silakan duduk terlebih dahulu, Raja. Raja Kalangan pun duduk sembari menunggu pesanannya datang. Ia melihat ke sekelilingnya dan berpikir bahwa toko roti ini cukup nyaman. Cocok untuk mengobrol santai di sore hari bersama teman-temannya. Teman. Ia sangat rindu berkumpul bersama teman-temannya. Pergi ke toko roti seperti ini mengingatkannya dengan masa mudanya dulu. Saat sedang memperhatikan keadaan sekitar, ia pun melihat salah satu foto wanita cantik yang sedang tersenyum ke arah kamera. Bukankah ini wanita cantik yang kemarin aku temui di jalan? Apakah ia tinggal di sini? Pertanyaan itu terus muncul di kepalanya. Dan tak hanya satu foto itu yang membuat ia bertanya-tanya. Ada satu foto lagi di mana seorang laki-laki dan wanita cantik itu sedang berfoto bersama. Bagus, apa hubungan wanita ini dengannya? Apakah ia istrinya? Tidak mungkin. Bagus belum menikah. Permisi, Yang Mulia. Ini pesanannya. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Ini saya bawakan roti dengan selai coklat dan secangkir teh yang kami petik dari kebun kami sendiri. Silakan dinikmati. Saat Kalangan sedang menikmati roti dan tehnya, terdengar suara pintu toko terbuka. Sini masuk Kalingga. Laila, tolong buatkan minuman untuk Kalingga. Baik, Kak. Loh, Ayah, mengapa Ayah di sini? Kalingga, dari mana kamu? Ayah hanya sedang mampir setelah berkeliling di sekitar kerajaan. Oh, begitu. Oh iya, Ayah. Aku ingin mengenalkan Ayah kepada seseorang. Siapa itu? Sinta datang di waktu yang tepat, sambil membawa minuman dan sepotong roti isi untuk Kalingga. Kenalkan Ayah, ini Sinta. Dia temanku yang paling baik. Selamat siang, Yang Mulia Raja. Selamat siang. Apakah kau pemilik toko roti ini? Iya, Yang Mulia. Toko ini milik keluarga saya. Aku melihat fotomu dengan Bagus di bingkai itu. Memang kau siapanya Bagus? Saya adiknya, Tuan. Kalingga yang sejak tadi hanya menyimak obrolan tersebut pun dalam hatinya berkata, Andai saja Ayah dan Sinta menikah, aku akan sangat senang mempunyai ibu sebaik Sinta. Sinta, maukah kau menikah denganku? Mendengar hal tersebut, Sinta pun merasa terkejut. Begitu pula dengan Kalingga yang tidak kalah terkejutnya dari Sinta. Sampai-sampai ia tersedak roti isi saat ia mendengarnya. Loh, Kalingga, kau tak apa? Ini minum dulu. Terima kasih, Sinta. Ayah, jangan bercanda. Aku tidak sedang bercanda, Kalingga. Aku serius. Maukah kau menikah denganku, Sinta? Sebentar, Yang Mulia. Aku masih terkejut. Maksudku, bagaimana mungkin? Bukankah ini terlalu tiba-tiba? Tak apa, kau bisa pikirkan baik-baik. Beritahu aku saat kau sudah membuat keputusan. Setelah lamaran yang mendadak tersebut, Raja Kalangan dan Kalingga pergi kembali ke istana.
meninggalkan Sinta yang masih sangat kebingungan. Siang malam, Sinta memikirkan jawaban yang tepat. Kebingungannya ini tercetak jelas di raut wajah Sinta, hingga sang ayah pun mulai risau akan keadaan putrinya. Putriku, apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Ayah perhatikan, sejak tadi kau tidak fokus. Kalau ada yang ingin kau sampaikan, silakan sampaikan pada ayah. Ayah akan selalu mendengarkanmu. Sinta bingung mau mulai dari mana. Jadi gini ya. Sinta mulai menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuannya dengan Raja Kalanggan, yang mana cerita tersebut tidak luput dari adanya lamaran raja tersebut kepada Sinta. Tidak disangka, Wismaya sangat marah mendengar cerita putrinya tersebut. Lantas, setelah Sinta selesai bercerita, Wismaya segera bergegas menemui Raja Kalanggan di istananya. Dan seperti itulah kilas balik kedatangan Wismaya ke istana kerajaan Buana. Kembali ke masa kini, saat Wismaya tiba di toko rotinya setelah kembali dari istana, ia pun segera disambut oleh Sinta yang menatapnya dengan wajah yang cemas. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Aku takut sekali saat melihat ayah tiba-tiba pergi dengan amarah yang tercetak jelas di wajah ayah. Ayah tidak apa-apa, Sinta. Kau jangan khawatir. Ayah hanya memberi pelajaran kepada raja sialan itu. Berani-beraninya ia melamar putri kesayangan ayah. Kau tidak mau kan, Sinta, menikah dengan raja itu? Sinta? Maaf ayah, sepertinya Sinta akan menerima lamaran raja tersebut. Apa kau bilang, Sinta? Kau mau menerima lamaran raja tersebut? Di mana akal sehatmu, Sinta? Ayah dan ibu membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, menjagamu dengan segenap jiwa dan raga, dan kau seenaknya menjebloskan dirimu sendiri ke dalam lubang neraka. Maaf ayah, Sinta tahu keputusan Sinta ini sangatlah berbahaya. Tapi Sinta punya alasan sendiri ayah. Dan Sinta sangat yakin bahwa keputusan Sinta ini adalah keputusan yang benar. Sejujurnya, ayah masih belum menerima keputusanmu, Sinta. Namun, melihatmu yang gigih mempertahankan keputusanmu, ayah rela melepaskanmu, Sinta. Kejarlah mimpimu itu. Namun ingat, apabila ayah mendengar kamu disakiti olehnya, ayah tidak akan segan-segan mengambilmu kembali dari tangan raja itu. Meskipun harus berperang, ayah tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitimu. Ingat itu, Sinta. Ingat. Terima kasih ayah. Tepat saat percakapan ayah dan anak itu berakhir, pintu toko roti pun terbuka, menampilkan wujud Kalanggan yang berdiri gagah di depan pintu. Di sebelahnya terlihat Kalingga yang berdiri dengan matanya berkaca-kaca. Mereka berdua sejak tadi sudah berdiri di depan pintu, mendengarkan percakapan Wismaya dan Sinta. Jadi gimana Wismaya? Aku menang gak? Diam kau bocah sialan. Tidak pernah sekalipun dalam imajinasiku aku membayangkan akan menikahi putriku dengan bocah ingusan yang kerjanya hanya mencari masalah. Wismaya, aku memang tidak sempurna. Aku juga bukan sosok suami idaman. Namun aku berjanji akan menjaga putrimu dengan penuh kasih sayang. Aku akan mencoba untuk tidak gegabah dan asal mengambil keputusan. Apabila suatu saat nanti aku menyakiti Sinta, aku rela kau mengambil kembali Sinta dariku. Aku berjanji, Wismaya. Seminggu setelah percakapan penuh haru tersebut, berita pernikahan Kalanggan dengan Sinta mulai tersebar ke seluruh negeri. Semua orang bersukacita atas kabar bahagia tersebut. Seminggu kemudian, Kalanggan dan Sinta melangsungkan pernikahan mereka di halaman utama istana. Pernikahan tersebut berlangsung dengan suci dan sakral. Tidak sedikit pun terlihat megah maupun mewah, sesuai dengan permintaan Sinta. Sinta, apakah aku boleh bertanya satu hal kepadamu? Tentu saja yang mulia. Kau boleh bertanya apapun kepadaku. Aku akan jawab semampuku. Mengapa kau ingin menikah denganku? Maksudku, kau tentu tahu kabar bahwa aku sudah berkali-kali menikah, dan semua mantan istriku mati karena aku bunuh. Karena aku melihat ketulusan dari matamu. Hah? Bisa kau jelaskan? Aku tidak mengerti maksudmu. Saat aku pertama melihatmu, hanya satu yang terlintas di benakku.
kesepian. Melalui tatapanmu, aku seolah dapat melihat betapa banyak luka di hatimu, betapa kesepiannya dirimu selama ini, dan betapa kau mendambakan sebuah cinta. Saat kau melamarku, aku melihat setitik cahaya terang di matamu, seperti sebuah harapan akan kehidupan, tatapan lembut penuh ketulusan. Dadaku bergetar saat melihat semua gambaran itu. Lalu aku mengambil keputusan bahwa, aku mencintai pria ini. Aku tidak peduli dengan apapun, asal aku dapat terus melihat cahaya di mata itu tetap bersinar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidak pernah dalam hidupku aku merasa begitu sayang seperti ini. Aku mencintaimu, Sinta, dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Aku juga mencintaimu, suamiku. Setelah acara selesai, Kalanggan dan Sinta pun bersantai di balkon kamar mereka.